Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini bersama saya. Siang ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 program guru penggerak. Diseminasi itu adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Strada Utama 1 ini. Ini pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki topik budaya positif. Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dengan setuju atau tidak setuju. Jawab langsung boleh. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Ini di awal ya Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu jawabnya setuju semua akan pertanyaan ini. Selanjutnya. Nah, hari ini saya akan membawakan konsep-konsep inti budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu hal-hal apa aja sih yang ada di sekolah? Budaya positif yang pertama itu konsep-konsep intinya ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Lalu yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin ada hal atau kata baru ya buat Bapak Ibu ya? Apa ya itu? Restitusi. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Karena saya juga dapat baru karena ikut ini. Selanjutnya. Nah, ini dia yang pertama. Konsep inti pertama itu perubahan paradigma baru. Kalau dulu pembelajaran itu, pendidikan itu punya tujuannya untuk apa ya Bu Ocha? Nah, membuat peserta didik menjadi cerdas. Ternyata tujuan pendidikan yang dulu terdapat perubahan, namanya paradigma baru. Perubahannya seperti apa? Bisa Bu Sinta bacakan? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya. Nah, ini Bapak Ibu perubahan paradigma barunya adalah bahwa sekarang berpusat pada murid, yaitu karakter. Karakter sekarang kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Apa aja itu yang dihasilkan dari itu? Yaitu anak-anak memiliki beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, mandiri. Nah, itu dia. Jadi sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya harus cerdas. Nah, tapi juga ada karakter. Sekarang ini cobalah buka. Bapak Ibu berpasang-pasangan. Sekarang coba kegiatan ini dilakukan berpasang-pasangan, berdua-berdua. Silakan. Siapa yang A, siapa yang B? Yang A, Bapak Ibu silakan kepalkan tangan sekencang-kencangnya. Ibaratnya ada duit 500.000. Ya, ibaratnya ini ada duit 500.000. Teman yang B, silakan kalian digelitikin lah, digeduk-geduk lah. Akhirnya supaya temanmu membuka telapak ini. Ayo silakan coba praktek. Ayo, siapa yang mau membuka? Siapa yang mau membuka? Ayo, siapa yang mau membuka? Ayo. Mungkin dikasih duit duit. Ayo, bisa ada yang buka? Belum ada yang buka. Coba
kebuka? Ayo gantian. Ada yang berhasil nggak? Ada yang berhasil ya? Ada yang dikelitik-kelitik boleh, dikelitik-kelitik. Ayo, dikelitik-kelitik bagaimana caranya supaya itu bisa. Nah, ada nggak yang berhasil kebuka? Oke, bukan bisa membukanya. Iya. Udah capek ya? Oke. Nah, ini kenapa sih dibikin seperti itu tadi ya permainannya ya? Coba, ini ada pertanyaan untuk kita diskusi. Apakah A atau B membuka kepala? Ada yang dibuka? Tidak ada, ada tadi ya bukan? Iya, udah lemes. Nah, udah lemes, alasannya kenapa kebuka? Udah lemes, udah nggak kuat. Terus yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangannya? Apa alasan Bapak Ibu nih sekuat-kuatnya menutup kepala tangan? Jangan sampai orang lain membukanya, karena itu hal yang berharga ya. Tuh. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan ini siapa yang megang kendali kontrol? Diri sendiri. Betul sekali. Itu untuk pertanyaan diskusi kita. Kita masuk tadi yang kontrol adalah diri sendiri. Kita masuk ke teori kontrol Bapak Ibu dari William Glasser, di mana selama ini terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, miskonsepsinya apa aja? Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ternyata. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ternyata dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi guru mengontrol murid. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini mungkin hal-hal ini benar ya. Ternyata ini jadi miskonsepsi menurut teori kontrol William Glasser. Nah ini dia perubahan paradigma stimulus respon. Dulu kita dengar kalau belajar itu ada stimulus ada respon, ya Bapak Ibu. Dari Ivan siapa namanya? Ivan Pavlov ya. Sekarang itu berubah. Tidak lagi teori stimulus respon, berubah ke teori kontrol atau teori pilihan. Menurut Stephen Covey, ya, coba Bapak Ibu silahkan baca dulu. Dulu stimulus respon itu realitas kebutuhan semua manusia itu sama. Terus semua orang melihat hal yang sama, semuanya sama yang kita lihat. Murid, ya kita lihat semuanya sama, murid kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul nggak Bapak Ibu sih? Ya, terus orang lain bisa mengontrol saya. Ingat zaman dahulu kita manusia masih bisa dikontrol, ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol asal kita punya kewenangan, jabatan. Nah, terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus dulu dalam teori stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, ya. Tapi sekarang teori kontrol adalah ternyata kebutuhan itu kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bukan dengan Bu Ezi berbeda gambarannya. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dalam teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar gak sekarang? Ya, kalau kita lihat murid-murid kita juga ya, yang bisa mengontrol mereka adalah diri kita. Sepertinya rasanya sekarang guru sudah tidak bisa mengontrol lagi. Bahkan orang tua. Benar ya Bapak Ibu? Ternyata itu sekarang teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sulit kalau dibilangin. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan sekarang dalam teori kontrol, model berpikir sama-sama menang, tidak lagi menang atau kalah. Tapi bagaimana sekarang manusia mau sama-sama menang? Benar gak? Itu dalam teori kontrol. Nah, sekarang masuk. Tadi sudah teori kontrol, paradigma perubahan sudah. Sekarang apa itu disiplin? Ada yang mau kasih pengertian, jawaban? Apa itu disiplin? Bu Intan? Disiplin itu ketika menjalankan sesuai aturan. Menjalankan sesuai aturan, oke? Mematuhi aturan yang sudah
Oke, Bu Ocha ada disiplin itu? Menaati aturan. Bu Ezi? Menjalankan sesuatu dengan tanggung jawab. Pasus? Apa itu disiplin? Disiplin itu dari kata disipulus, murid komunitas. Iya. Disciple ya Pak? Iya. Nah, kalau pasus teoritis banget. Ini dia. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Nah, dari video ini, Bapak Ibu pernah mengalami ini nggak dulu waktu jadi murid? Pernah nggak? Waktu jadi murid, Sita udah terlalu lupa tadi kan? Pernah nggak mengalami ini, Mbak Febri, Bu Ezi, apalagi ini Bu Maureen yang baru sama Bu Ocha, bagaimana? Pernah. Nah, kira-kira kalau dari ini artinya disiplin apa ya kalau dari video ini? Mengikuti kemauan atau kadang dipaksa ya, paksaan, benar ya? Nah, itu arti disiplin dari video berikut ini. Nah, saya mengambil dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Gitu. Disiplin yang kuat ini seperti apa ya disiplin yang kuat? Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat. Benar ternyata ya? Sama menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara harus ada disiplin yang kuat. Apalagi sekarang kita tentang kurikulum merdeka. Gitu. Menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat. Gimana caranya ya? Kok dibiarkan merdeka tapi harus ada disiplin yang kuat? Apa sih seharusnya yang kita lakukan dengan tidak melakukan paksaan? Nah, ini Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline berbicara, menurutnya disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Samakah dengan disiplin menurut pendapat kita? Agak berbeda ya, agak berbeda. Gitu. Ternyata disiplin itu seseorang menggali potensinya sendiri. Terus selanjutnya, nah ini maksudnya. Bagaimana bisa disiplin dalam memerdekakan murid? Yaitu dengan cara namanya disiplin positif. Tadi ada disiplin kita melakukan memaksa. Sekarang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tadi di awal Bapak Ibu setuju ya? Ya, hukuman untuk mendisiplinkan. Ternyata perubahan paradigma baru berbicara disiplin positif itu dilakukan tanpa hukuman yang kita buat, tanpa ada imbalan atau reward buat anak-anak murid kita. Nah, di sini untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Artinya yang kita ajarkan adalah menyadarkan murid-murid bahwa yang kita ajarkan itu ada tujuan yang baik, tidak lagi memaksa, tidak lagi mengancam, bahkan ngasih reward, ngasih penghargaan, ngasih hadiah. Itu dia namanya disiplin positif. Disinilah nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana membangun kepada murid-murid kita, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri murid. Tidak lagi harus disiplin dapat nilai 100, apalagi pulang cepat kayak gitu. Seperti apa nanti pergerakannya? Ini dia. Disiplin positif dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Setelah mereka menyadari akan yang mereka lakukan, mereka punya tujuan. Tujuannya itu tindakan mereka nilai-nilai kebajikan.
Di sini dikatakan nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai seperti apa? Kalau di Strada namanya nilai-nilai dasar. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini universal nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seseorang atau setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai saya seperti apa? Yaitu seperti nilai profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan. Ada disebut nilai juga nilai 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab. Ini sepertinya nilai-nilai ini hampir sama ya, satu sama lain ya kalau kita lihat ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan, ada kerjasama, gotong royong, kreativitas. Di sini juga dapat dipercaya, terbaik dari diri. Sepertinya nilai-nilai Strada juga termasuk dalam nilai-nilai universal ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini dia yang tujuannya itu untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, setelah tadi perubahan paradigma, teori kontrol, disiplin positif, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Sebelum kita mengontrol seseorang, kita harus tahu nih, manusia itu apa sih kebutuhannya? Murid-murid kita ini kebutuhannya itu apa? Ternyata kebutuhan kita manusia ya, kita sendiri itu ada 5 ternyata Bapak Ibu yang saya pelajari. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Benar gak sih Bapak Ibu? Saat ini Bapak Ibu memiliki suatu hal yang dilakukan untuk bertahan hidup. Benar ya? Salah satunya apa? Jualan keripik pisang, bekerja untuk bertahan hidup. Betul ya? Nah, yang kedua, apa kebutuhan hidupnya? Kasih sayang dan berbagi. Nah, benar gak sih? Butuh gak sih kasih sayang? Iya, betul ya. Itu kebutuhan manusia yang kedua. Dipedulikan, hidup kerjasama dan berkoneksi. Lalu yang ketiga adalah penguasaan, yaitu penguasaan atas kemampuan dan memiliki rasa harga diri. Benar gak sih Bapak Ibu? Ya, ada ya untuk dalam penguasaan punya harga diri ya sebagai manusia. Lalu yang keempat, nah ini nih, yaitu apa? Kebebasan. Siapa yang kebutuhan utamanya ini kebebasan? Mungkin yang masih gadis kali ya. Kalau masih gadis mungkin pengen bebas itu terpenuhi ya dengan kebebasannya gitu. Itu kebebasan tidak hanya dalam hidup itu bebas dari mana-mana, tapi kebebasan secara ekonomi, kebebasan secara, benar gak sih? Kita pengen bebas dari ekonomi juga ya Bu Sinta ya, tidak lagi ada tuntutan, betul. Terus yang kelima, kebutuhan hidup yaitu tentang kesenangan, benar gak sih? Bapak Ibu kan pasti juga pengen dong senang-senang. Nah, ternyata begitu juga dengan murid kita. Murid kita itu ada 5 tujuan kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya sebagai seorang murid, yaitu akan rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan juga. Nah, setelah tahu dasar kebutuhan dasar manusia, yaitu ada motivasi perilaku manusia. Ini masih dari Dain Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, silakan bukan mohon dibaca. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Iya. Pertama, motivasi perilaku manusia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi dari luar. Biasanya motivasinya bersifat ancaman. Ya, motivasinya bersifat ancaman. Ketika ada aturan, ada ancaman, maka mereka akan melakukannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, silakan dibaca. Main Febri, boleh. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, benar gak sih Bapak Ibu?
Manusia ketika melakukan sesuatu motivasinya untuk mendapat imbalan, ya, imbalan. Apa yang akan saya dapat ketika saya melakukan hal tersebut? Itu motivasi yang kedua. Lalu motivasi yang ketiga, boleh Bu Esi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi intrinsik, yaitu di mana untuk menjadi orang yang diinginkan, yaitu dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Seperti apa sih motivasi-motivasi perilaku manusia? Ini contohnya. Ada apa, Ucok? Saya kesel Pak, mau tiket, saya selalu senyum. Oke, kalau kamu bisa selesaikan tiketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Pak, aku hari ini mau pikir lagi, tapi bisa ya Pak, kalau Ucok jadi ketua kelas selama sebulan Pak? Nah, gimana videonya Ucok tadi Bapak Ibu? Motivasi apa yang Ucok punya? Pengen jadi ketua kelas. Motivasi dari 3 tadi, motivasi apa? Eksternal, yaitu motivasi kedua. Apa motivasi kedua? Mengharapkan imbalan. Apa imbalannya? Jadi ketua kelas. Ucok pengen piket nih Pak, tapi Ucok jadi ketua kelas ya Pak. Ternyata itu ya motivasi manusia ketika melakukan sesuatu. Ini dia motivasi imbalan. Motivasi seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu ada dampaknya ternyata Bapak Ibu. Kalau dulu kita lihat sepertinya kita bisa memotivasi murid ya, akhirnya murid di kelas lebih aktif. Setuju gak sih? Ya, siapa yang bisa jawab dapat nilai tambahan, aktif gitu. Tapi itu punya dampak. Dampaknya apa? Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek. Kita memberikan imbalan atau penghargaan, anak termotivasinya hanya sebentar saat pelajaran kita saja. Selesai dari pelajaran kita, sudah kembali lagi. Tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika Bapak Ibu sudah memberikan janji, terus murid kita kan nagih nih, mana nih Bu Sinta? Janjinya saya nilainya ditambahin 1, ternyata pas dilihat enggak. Akhirnya mereka kecewa gak sih? Ya enggak? Ketika kita tidak bisa memenuhi janji kita kepada murid, mereka akan kecewa, akhirnya merusak hubungan. Lalu yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, menurunkan kualitas. Yang keenam, mematikan kreativitas. Mereka tidak berpikir sendiri, tapi mereka pengen mendapatkan imbalan. Itu hanya jangka pendek motivasi yang mereka punya, tidak jangka panjang. Terus aneh, lupa saya. Mungkin kalau penghargaan imbalan itu berlaku ketika SD ya Bapak Ibu. Benar nggak sih Bapak Ibu? Ketika mereka ke SMP, hal tersebut tidak mereka dapatkan lagi. Karena sistem SMP kan udah nggak kayak dulu ya. Ya anak TK, kalau ini nanti dapat stiker bintang, bintangnya 5, benar ya? Nah, ketika itu dalam jangka pendek, mereka makin dewasa tidak mereka dapatkan lagi. Maka mereka akan tidak ada motivasi lagi. Makanya beda ya. Anak kelas 7 nih, Bapak Ibu yang ngajar kelas 7, benar gak? Kalau ketika mereka dibilang, Bu, saya merajin, saya dapat apa nih? Pasti kayak gitu. Karena mereka terbiasa dengan SD. Sistemnya adalah penghargaan dari gurunya. Tapi ketika sudah makin SMA, apakah hal itu ada? Sudah nggak ada lagi, sudah tidak kita berikan lagi ya Bapak Ibu. Nah itu dia. Ini dia. Motivasi yang ketiga ini yang intrinsik, yaitu menghargai diri. James mengatakan, sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Seperti apa motivasi internal? Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk tujuan yang mulia. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang memiliki motivasi untuk menghargai dirinya sendiri.
Silahkan dijawab Bapak Ibu, kita diskusi. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau cerita? Motivasi apa Bu Sinta? Motivasi satu karena takut ya, takut adanya aturan. Yang kedua karena pengen imbalan. Oke, kenapa? Karena level kedisiplinan itu kan berawal dari pemaksaan ya. Kalau misalnya belajar dulu pas saya kedisiplinan itu, level pertamanya itu kan dipaksa dulu. Iya. Setelah dipaksa lalu menjadi terbiasa. Terbiasa. Kalau udah biasa, nggak usah dipaksa, dia akan tetap melakukan gitu. Jadi dia akan menjadi disiplin dengan yang tadi pencegahan yang bertanggung jawab tadi. Iya, betul. Walaupun nggak ada orang yang berwenang untuk melakukan hukuman, dia akan tetap melakukan itu karena dia sudah bertanggung jawab, sudah tahu tujuannya dia melakukan ini apa. Iya. Jadi kalau di murid-murid kita masih di level 1 dan 2. Apakah ada yang sudah level 3? Masih ya, paling 1 2 ya. 1 2 ya. Nah, ini dia. Disiplin positif itu Bapak Ibu mengenal 3 ini. Dari 3 ini ada yang Bapak Ibu baru? Yang restitusi. Hukuman, konsekuensi versus restitusi. Kita belajar dari hukuman dulu. Ini dia. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, hukuman diberikan bisa bersifat fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Lalu yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ini kita sama-sama dari dasar dulu ya. Hukuman ternyata seperti itu. Lalu yang ketiga, yang keempat, anak dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu yang namanya hukuman, Bapak Ibu. Lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Nah ini deh. Hukuman cuma bikin murid menghindari rasa sakit, nggak bikin berubah. Konsekuensi. Ada yang mungkin Bapak Ibu pengen ngomong konsekuensi itu apa? Sebelum kesini, dampak dari perbuatan yang dilakukan. Menurut Guy Gosset, konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Seperti apa konsekuensi? Ini dia, biar Bapak Ibu lebih jelas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita sebagai posisi guru, kalau kita hukuman artinya penghukum dan membuat rasa bersalah. Lalu kalau konsekuensi, dia sebagai status kita sebagai pemantau bagi murid. Lalu penentuan dalam sanksi, kalau hukuman itu ditentukan sepihak oleh guru. Jadi Bapak Ibu bisa bedain ya, hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kesepakatan antara guru dan murid. Artinya kita sudah menyepakati aturan ataupun yang tadi dibilang Bu Sinta, dampak akibat yang sudah dilakukan. Itu sudah kita sepakati antara guru dan murid. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba. Artinya jika Bapak Ibu guru mencelutukan sesuatu kepada anak, berpikir tiba-tiba, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Lalu yang ketiga, relevansi sanksinya adalah hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan bentuk sanksi. Lalu kalau konsekuensi ada korelasi logis karena disepakati bersama. Contoh, anak terlambat saat pelajaran Ibu Aldi. Ya. 15 menit terlambat baru datang pelajaran Ibu Aldi. Lalu Bu Aldi bilang, "Kamu lari keliling lapangan 2 kali." Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, kata Bu Maureen. Hukuman. Kalau Bu Audi, Bu Sinta, kenapa konsekuensi? Mungkin Bu Audi itu pasti ketika olahraga akan memulai yang namanya pemanasan. Benar ya Bu Audi? Ketika
Bu Audi lewat, apakah anak tersebut mengikuti pemanasan? Tidak. Dengan berkeliling itu artinya Bu Audi memberikan konsekuensi dia melakukan pemanasan dulu, nggak boleh tiba-tiba langsung pelajaran PJOK misalnya langsung gaya-gaya apalah yang dibikin. Nah, bisa bedain ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya itu berarti udah ada kesepakatan sama Bu Audi. Biasanya kalau PJOK itu pasti ada pemanasannya dulu sebelum mulai ke materi. Itu. Jadi namanya yang tersebut Bu Audi lakukan dalam belajar PJOK keliling lapangan adalah konsekuensi. Bagaimana kalau misalnya pelajar Bu Sinta suruh lari lapangan? Apakah ada korelasi logis? Tidak ada. Itu yang harus Bapak Ibu kita pikirkan ya. Lalu selanjutnya, ini dia. Pagi Haska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Pada ilustrasi 2 ini, Pak Santo mengajak Haska untuk mengingat kembali konsekuensi dan Haska menyebutkannya. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk konsekuensi? Sepertinya Haska dan Pak Santo sudah tahu peraturannya bersama. Jika tidak membawa masker, Haska sudah tahu konsekuensinya, yaitu belajar sendiri di perpustakaan. Dia sendirilah yang menyebutkan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang logis antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada ilustrasi kedua ini sudah lebih terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi. Haska mendapatkan sanksi sesuai aturan. Pak Santo berada dalam posisi pemantau kesalahan murid dan mengingatkan bahwa setiap kesalahan mempunyai konsekuensi sesuai kesalahan. Udah ya, udah makin paham belum? Konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Ketika anak tersebut tidak mematuhi atau melanggar, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu restitusi. Ini tadi Bapak Ibu baru tahu ya, dengar ya restitusi itu apa? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi. Nanti di akhir proses restitusinya akan saya jelaskan dengan lengkap. Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh balik sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Iya, kita akan belajar yang namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah atau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ternyata Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu sadar tidak sadar Bapak Ibu sudah melakukan 5 posisi kontrol ini. Lebih jelasnya kita lihat. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Lalu guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya, awas ya kalau salah. Itu ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang
situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan kepada guru. Contoh, Bapak Ibu yang mengatakan dalam posisi pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan ini, Bapak Ibu sedang dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Sering disadari atau tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal ini bersama murid. Seperti apa posisi kontrol sebagai teman? Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Lalu guru menggunakan kalimat positif dan jenaka. Contohnya seperti ini. Ayo belajarlah demi Bapak. Masa kamu malas sih di kelas? Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan. Lalu bantu ya dibereskan. Tanpa disadari Bapak Ibu kadang melakukan berbagai posisi kontrol ya. Lalu yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku murid kita. Seperti konsekuensi saat terjadi pelanggaran, kita akan berbicara seperti ini. Ayo peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Lalu konsekuensinya apa atas tindakanmu? Itu ketika Bapak Ibu guru berbicara hal seperti ini dalam kasus menyelesaikan masalah bersama anak, Bapak Ibu sedang dalam posisi kontrol pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ternyata manajer itu gak hanya di bank, di perusahaan. Ternyata kita juga bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru dalam posisi manajer menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kita lakukan atau yang kita katakan ketika kita dalam posisi manajer, kita berbicaranya tentang apa yang kita yakini atau apa yang kamu tahu tentang komitmen yang ada di sekolah ini, atau apa rencana kamu setelah kamu melakukan kesalahan untuk memperbaikinya. Ketika Bapak Ibu berbicara seperti itu, Bapak Ibu sudah dalam posisi manajer. Kamu ini, padahal Ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya Bu, maaf ya. Ya udah, gak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bareng bagian presentasinya ya. Siap Bu. Posisi kontrol mana dari video berikut ini? Ayo, Bu. Tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol. Dari video berikut ini, gurunya, ya, oke? Teman, setuju? Dari mana tahu posisi teman? Nah, ada kalimat ya udah nggak apa-apa, itu kayak teman ya antara guru sama murid. Nah, ya udah nggak apa-apa, nanti kita akan Nah, itu digunakan kalimat ketika guru dalam posisi sebagai teman. Lalu video selanjutnya, posisi kontrol mana? Ini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum
menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Ayo. Posisi kontrol sebagai penghukum. Kenapa? Ada hukuman, ada suaranya lebih tinggi. Nah, selanjutnya. Ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Nah, posisi kontrol mana Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah dari ibu sedih sekali, tuh, ya. Akhirnya Anda merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah kadang tidak dalam suara, ada suara tinggi Bapak Ibu. Kadang dengan suara hening lembut. Ternyata kita membuat rasa bersalah kepada murid. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Tadi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik, Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja, Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan, namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana, Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Iya, posisi kontrol mana Bapak Ibu dari video ini? Manajer. Nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika anak murid kita di kelas melakukan sesuatu itu mereka punya motivasi. Mereka punya kebutuhan yang mereka ingin capai. Kalau Adi ini, apa sih kebutuhan yang Adi pengen dapat ketika pelajaran Bapak itu tadi? Kesenangan. Mungkin tadi dibilang kan dia kasih masukan kan, saya pengen Pak kalau pelajaran Bapak itu bermain peran. Artinya ketika Bapak ini lagi mengajar, mungkin di situ Adi tidak, ya ibaratnya kegiatannya tidak membuat si Adi ini merasa senang atau bebas kesenangan gitu. Mungkin si Adi tipe murid yang suka, ayo main peran, ayo langsung praktek gitu ke depan, berdiskusi berkelompok. Nah, ketika Bapak itu mungkin mengajarnya, lihat, dicatat, di situ dia cari kesenangan dia sendiri. Kita harus pahami Bapak Ibu bahwa hal-hal tersebut tuh kebutuhan yang mereka ingin dapatkan di dalam kelas. Nah, maka sebagai guru kita harus memahami saat kapan kita menggunakan posisi kontrol ini. Ya, tadi di awal saya bilang budaya positif. Berarti kalau budaya positif ada disiplin positif. Dan disiplin positif tidak menggunakan hukuman, ancaman, dan imbalan atau penghargaan atau hadiah kepada murid. Tapi di posisi manajer ini. Ya, jadi di posisi Baik, manajer. sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan
kalau kita lihat dari posisi 4 posisi lainnya, yang menentukan tindakan yang harus diambil murid, guru atau murid. Murid melakukan kesalahan, lalu yang menentukan muridnya harus apa, dari gurunya apa dari muridnya? Dari murid apa dari guru? Kalau dari tadi kita lihat dari video, dari murid. Dari murid apa dari guru? Sini murid, sini dari guru. Tadi kebanyakan kalau pembuat rasa bersalah, kamu harusnya begini. Terus tadi dibilang, kamu besok lagi ya, kalau enggak ibu akan tambahkan hukumannya. Nah, jadi ketika posisi manajer, silakan bapak ibu melakukan proses, apalagi bapak ibu wali kelas ya, bapak ibu wali kelas, silakan memproses itu. Jangan langsung kita yang memberitahu solusi anak itu harus apa, tapi kita izinkan anak itu berpikir harusnya kamu seperti apa. Jangan langsung kamu datang terlambat, besok alarmnya jam 4. Itu solusinya dari guru. Anak cuma terima, dia nggak berpikir. Nah, disinilah dalam posisi kontrol manager sangat membentuk, yaitu motivasi intrinsik, supaya anak itu yang berpikir sendiri akibatnya. Ini dia Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau di Strada itu namanya komitmen kelas, betul ya? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa Bapak Ibu yang mau berbicara? Kenapa sih dibilang komitmen kelas? Kenapa nggak aturan kelas? Kalau komitmen itu berdasarkan dari murid sendiri sama-sama. Kalau peraturan itu kan seolah-olah keputusan guru. Iya, betul sekali Bu Ros. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Kenapa bukan peraturan keyakinan? Karena sama-sama kita berdiskusi antara wali kelas, guru, dan juga muridnya. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Kita akan sama-sama membentuk yang namanya keyakinan kelas. Oke. Kalau di sekolah kita itu namanya komitmen kelas. Betul? Betul. Ya. Nah, kalau sekarang saya mau membilangnya adalah keyakinan kelas. Apa ada yang pernah dengar apa itu keyakinan? Keyakinan, lalu keyakinannya di dalam kelas. Siapa yang tahu kira-kira apa arti keyakinan kelas? Siapa yang mau kasih komentar? Keyakinan kelas. Ada yang tahu? Keyakinan kelas. Seperti komitmen kelas. Iya, Pak Jacqueline. Yang dipercayai. Yang dipercayai di dalam kelas. Ada lagi? Keyakinan kelas adalah sesuatu keyakinan, nilai yang akan kita buat bersama-sama guru dan murid untuk dicapai supaya mencapai kelas yang seperti apa kamu ketika ada keyakinan kelas, ada komitmen kelas, kamu mau mencapai keyakinan itu untuk kelas yang seperti apa? Yang kita akan sebut namanya, kita akan tulis ya, impian kelas. Kamu punya impian dalam dirimu? Punya? Siapa yang punya impian atau cita-cita? Tunjuk tangan. Yang punya impian atas dirimu sendiri. Nah, sekarang kita akan menuliskan impian kelas kita, yaitu kelas 9. Kelas berapa? 9C. Nah, apa impianmu? Sekarang pikirkan, saya kasih waktu selama 1 menit. Apa impianmu untuk di kelas 9C ini? Ya, paham ya? Oke, coba sekarang silakan pikirkan selama 1 menit. Untuk menuliskan impian kelas, kalian bisa, daripada kalian bingung, kalian bisa tuliskan di sini. Nanti setelah tuliskan di sini, kalian tempel di impian kelas kalian.
aja sih impian dari murid-murid kelas 9? Tidak berisik, makin rajin, tidak malas. Tepuk tangan dong impiannya. Terus kelasnya damai, tentram, bersih, dan rapi. Peduli satu sama lain. Setuju nggak saling peduli? Setuju? Setuju. Terus teman sekelas saling berteman tanpa membeda-bedakan. Setuju? Setuju. Lalu terus yang piket harus mengerjakan, tidak kabur-kaburan, tidak malas-malasan. Yang piket tidak kabur-kaburan. Tuh. Terus apa lagi? Tidak kabur-kaburan, tertib, konsisten dalam belajar. Nah, kalau dalam belajar berarti tidak kabur-kaburan piket, konsisten. Udah dikasih jadwal piket, tidak kabur-kaburan. Terus tertib, tadi dibilang konsisten dalam belajar. Berarti nilai apa? Kedisiplinan. Nah, ada nilai kebersihan, ketertiban, kebersamaan, toleransi. Ini sama ya? Bisa disamain ya? Kebersamaan sama aja toleransi ini. Lalu kepedulian, ada kedisiplinan. Dari nilai-nilai kebajikan ini, kita mau membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas apa? Dari nilai kebajikan kebersihan. Impianmu tadi kelasnya bersih, rapi. Lalu nilai kebajikannya kebersihan. Maka keyakinan kelas apa yang akan kita buat dalam kelas ini supaya kelasnya bersih, rapi? Apa keyakinan kelasnya? Petugas petugas piket. Kenapa petugas piket? Melaksanakan tugas dengan apa? Tanggung jawab. Apalagi? Siapa yang bisa menuliskan? Ketertiban. Siapa yang bisa? Ayo, ketertiban untuk nilai. Oke, kata Natalia tidak berisik, tidak belajar. Guru menjelaskan. Oke. Nah, untuk keyakinan kelas kita membuat dengan kalimat positif ya. Karena kan kita sudah tahu ya aturannya ya. Apakah boleh kalimat positif pakai kata tidak? Tidak. Coba silakan kalian bentuk kalimat positifnya. Tidak berisik. Ayo silakan Wanda. Tadi Wanda benar. Kalau dia negatifnya tidak berisik, berarti positifnya ya. Sini. Berarti positifnya memperhatikan guru saat pembelajaran. Setuju? Setuju. Kenapa harus diperhatikan? Supaya tidak saling ngobrol, tidak berisik. Jadi harus perhatikan. Itu supaya ketertiban terjadi di kelas ini. Apalagi untuk kebersamaan, toleransi. Siapa yang bisa bikin keyakinan kelas kita untuk nilai kebersamaan dan toleransi? Jadi di kelas ini apa nilai toleransi yang mau kita kerjakan sama-sama? Siapa yang bisa? Ayo David. Berteman bersama siapa saja. Nah, kita. Selanjutnya untuk nilai kepedulian. Ya, Stanley, ayo.
bawa buku sesuai jadwal? Berarti ini menjadi keyakinan kelas kita ya. Oke. Coba silakan baca sama-sama keyakinan kelas 9C. 1 2 3 kurang keras. 4 kurang keras, kurang kompak. 4 5 6 7. Oke, apakah setuju untuk menjalankan ini semua? Setuju. Artinya, kalau keyakinan kelas ini semua dilakukan oleh murid-murid kelas 9C, maka kelas ini akan menjadi kelas impian. Tepuk tangan. Oke. Sudah Kristabel disalin. Terima kasih. Keyakinan kelas ini akan saya evaluasi, kita refleksikan setiap bulannya. Artinya, apakah ini semua sudah kalian laksanakan dan lakukan? Oke, setuju ya? Setuju, sehingga kelas 9C menjadi kelas impian yang kalian tuliskan di sini. Ayo, silakan kita mewakili dari ketua kelas dulu. Jose, silakan maju. Lanjutnya sekretaris siapa? Sekretaris. Ayo, Isabel. Oke, lanjut. Seksi keamanan. Ayo, Stanley. Wakil, Awan. Siapa lagi yang mau tanyakan? Ya, ayo, ayo. Awan dong. Ayo, akan nanti ya. Ayo, siapa lagi? Halo Ata. Halo. Gimana pendapatmu mengenai proses pembuatan keyakinan kelas kita tadi? Pembuatan keyakinan kelas sudah sangat bagus karena dengan guru membuat program keyakinan kelas, murid-murid juga menjadi tahu apa yang diinginkan dari dirinya sendiri dan untuk kelas, dan juga guru juga tahu apa yang diinginkan murid karena murid menyampaikannya secara langsung. Maka dari itu bisa membuat jalinan kerjasama antara murid dan guru dan murid. Kalau menurut saya itu sudah sangat efektif ya dalam membentuk komitmen kelas bersama ya, dimana murid-murid beserta wali kelas dapat menyampaikan apa yang diinginkan ke depannya, sehingga
nanti juga akan berdampak yang baik bagi masa depan kelas kita supaya tidak isu-isu aja, jadi kelas kita tuh juga jadi lebih maju lagi. Terima kasih. Nah, keyakinan kelas dalam kelas saya, kemarin 9C, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemarin saya mengulang untuk membuat keyakinan kelas ini, lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita menghindari kata jangan, tidak. Jadi kita harus membuat dengan kalimat positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kedua terakhir, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita tersebut. Ya. Lalu selanjutnya terakhir, bersedia dievaluasi, ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu untuk keyakinan kelas. Ini aksi nyata yang saya upload di PMM, yaitu proses pembuatan keyakinan kelas bersama kelas. Nanti kita upload begini sebagai bukti aksi nyata yang akan divalidasi. Ini kemarin bersama-sama dengan murid, mereka melakukan diskusi. Saya tanya apa impiannya. Saya dari pertama, kamu punya impian akan kelas ini. Lalu saya minta anak-anak silakan tuliskan impian kelasmu seperti apa. Setelah mereka menuliskan, tempel post sticky note, itu saya bacakan satu-satu. Lalu saya ajak mereka berpikir, kalian punya impian yang sangat bagus, ada nilai-nilai yang sangat baik, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi. Lalu nilai kebajikannya itu mereka ingin kelasnya rapi. Disitulah mereka mulai membentuk ke kalimat keyakinan kelas. Gitu. Kenapa dari impian? Karena dari impian inilah menyadarkan sehingga mereka sendiri yang pengen kelasnya seperti apa, bukan dari sayanya yang pengen kelas saya seperti apa. Itu saya buat prosesnya. Oh, nanti ada di mading kelas itu saya tempel di belakang. Jadi Bapak Ibu ketika nanti anak-anak ada evaluasi, Bapak Ibu silakan lihat itu saya tempel di mading belakang. Nah ini dia restitusi. Ini mungkin kata baru ya buat Bapak Ibu, termasuk saya. Karena program guru penggerak ini saya tahu apa itu restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Dain Gosen. Itu restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi tadi prosesnya, langkah-langkah restitusi itu ada namanya tahapan, namanya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Ternyata gak hanya guru, orang tua bisa melakukan dalam proses restitusi ini supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses atau langkah yang pertama ini mungkin guru BK udah dapat ya, bukan ya? Proses restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa prosesnya? Ini dia. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan yang pertama mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita stabilkan dulu identitas mereka ketika mereka mendapat masalah. Lalu setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita tidak memandang langsung mereka orang yang salah. Karena di menstabilkan identitas, kita mengubah identitas anak tersebut bukan orang yang gagal tapi menjadi orang yang sukses. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah yang mereka lakukan. Yaitu setiap tindakan yang dilakukan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka ketika membuat masalah pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita memahami kebutuhan dasar apa sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Lalu kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan,
Disinilah proses kita sebagai guru untuk menanyakan kepada anak hubungan atau nilai yang dia percaya atau komitmen yang sudah dia buat, sehingga anak tersebut mampu berpindah menjadi orang yang dia inginkan, bukan orang yang guru inginkan. Ini contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, sebelumnya saya sudah membuat kasus ya waktu itu karena ada tugas aksi nyata juga. Bagaimana saya membuat kasus. Lalu saya menerapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Waktu itu saya sama Reza. Reza ketahuan mencontek di pelajaran Ibu Intan. Terus saya melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, lalu menanyakan keyakinan. Lalu saya tanya sama Reza, bagaimana tanggapanmu ketika bapak ibu gurumu menyelesaikan masalah yang kamu buat dengan sikap seperti saya? Ini contoh aja ya bapak ibu. Lalu kata Reza, enak mem, karena kenapa? Saya nggak langsung dibuat malu di dalam kelas, terus nggak langsung disalah-salahin. Itu ternyata dampaknya besar ya bapak ibu, seperti yang tadi. Dampaknya itu besar sekali. Segitiga restitusi ini ketika diterapkan di sekolah dalam lingkungan anak, maka akan tercipta disiplin yang positif, budaya yang positif. Ini harapan dari penyelesaian masalah kepada anak. Karena kita sudah tahu tadi pertama ada 5 posisi kontrol. Yang mana yang sering kita lakukan? Tapi ketika posisi kontrol itu Bapak Ibu tidak harus kita menjadi seorang manajer terus ya.
Bukan artinya kita harus menjadi seorang manajer terus. Boleh kita menjadi seorang pemantau, yaitu kita memberitahukan mana yang salah. Jadi itu tergantung dari kondisi murid. Nah mungkin kan anak sudah terlibat dalam 3 kasus, Bapak Ibu masih dalam posisi teman. Apakah akan terus begitu? Berdampakkah sama murid kalau dalam posisi teman terus? Tidak. Tapi kita harus tahu ketika sudah menangani kasusnya sudah berapa kali, berarti kita harus pindah posisi kontrol kita. Kemana kita posisi kontrol? Ya, itu dia. Nah, ini dia segitiga restitusi diharapkan. Yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, ya. Karena tadi tidak ada sama sekali bapak ibu gurunya yang langsung memberitahukan. Bapak ibu guru hanya menggunakan kalimat pertanyaan pemantik, bukan langsung menjudge, ya. Tapi hanya pertanyaan pemantik supaya murid itu sendiri yang menjawab menyadari kesalahannya. Diharapkan restitusi ini murid menjadi lebih kuat. Yang kedua, membuka wawasan murid supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita lagi yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Kenapa kamu datang telat? Besok kamu datangnya harus lebih pagi. Itu kita yang harus ngomong. Tetapi mulailah ubah dengan cara pertanyaan, ajak murid berpikir 1-2 menit dia bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, murid akhirnya semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu yang diharapkan dari proses penyelesaian masalah melakukan segitiga restitusi. Kesimpulan hari ini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga materi ini boleh kita sama-sama menyadari posisi mana yang sudah kita berikan kepada murid, menciptakan motivasi intrinsik, tidak lagi pembuat rasa bersalah, apalagi ngasih iming-iming hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.